Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Samahendra, STK 1196 dari Program Studi Teknologi Hasil Perikanan. Baik, saya akan menjelaskan contoh-contoh pelanggaran norma-norma Pancasila yang terjadi selama pandemi berlangsung. Kita akan dapat mengatasi pandemi COVID-19 apabila kita dapat mengejawantahkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Letnan Jenderal Agus Wijoyo dalam konferensi pers Agus, tugas penanganan COVID-19, Senin 1 Juni 2020. Dalam keadaan saat ini, suatu bangsa dituntut untuk menunjukkan nilai-nilai terbaik dari ideologi kebangsaan untuk dapat mengatasi tentang pandemi COVID-19. Keadaan ini mengandung semua nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila, yaitu efektivitas pemerintahan yang berpadu dengan kepercayaan dan kepatuhan rakyat terhadap semua ketentuan yang diterbitkan pemerintah, serta kesadaran pada masyarakat untuk menghubungkan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat, yakni menjauhi sikap egoisentris yang hanya memikirkan diri sendiri. Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan keputusan tetap berada di rumah, tidak bepergian dan menghindari kerumunan. Nilai-nilai lainnya yang merupakan cermin dalam kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila adalah gotong royong atau kebersamaan. Pada gilirannya, nanti perwujudan dari nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal bukan saja menunjukkan keberhasilan melaksanakan gotong royong, tetapi juga dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan menunjukkan ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah upaya untuk mendayagunakan seluruh potensi dan aset bangsa, guna mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Apabila ketahanan nasional diwujudkan melalui sumbangan masing-masing perorangan, kita dapat segera memulihkan kondisi dari ancaman pandemi COVID-19. Pada kesempatan tersebut, Agus juga mengapresiasi tenaga kesehatan yang telah bekerja melampaui batas panggilan. Sudah sepatutnya memberikan penghormatan kepada setiap tenaga yang bertugas atas pengabdian yang mengharukan dan profesionalitas yang menakjubkan. Berikut adalah contoh-contoh pelanggaran norma-norma selama pandemi. Yang pertama, penolakan jenazah COVID-19 bertentangan dengan Pancasila. Kasus penolakan jenazah korban COVID-19 asal Kabupaten Semarang yang terjadi baru-baru ini membuat sebagian besar masyarakat merasa prihatin. Terlebih korban adalah seorang perawat yang merupakan garda terdepan dalam penanganan pasien COVID-19. Menyikapi kasus tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jateng, Bambang Kusrianto, meminta semua pihak agar aksi penolakan itu tidak terjadi lagi di Jateng, karena ia menilai penolakan pemakaman korban COVID-19, apalagi seorang perawat, yang terjadi di Sewakul, Ungaran, Kabupaten Semarang, jauh dari asas Pancasila, yakni tidak berperi kemanusiaan. Saya turut berduka atas meninggalnya beliau. Almarhum merupakan perawat yang berdiri di garda terdepan penanganan COVID-19. Tindakan penolakan itu jauh dari asas Pancasila, yakni tidak berperi kemanusiaan. Menurut Bambang Kribo, sapaan akrab, kejadian penolakan yang kemudian viral di media sosial membuat dirinya malu. Sebagai warga Kabupaten Semarang, dia bangga kalau ia membuat viral tersebut adalah prestasi atau kemajuan wilayah. Namun yang terjadi justru aib di wilayahnya. Kasus yang kedua adalah perusakan tempat ibadah, pelanggaran sila pertama Pancasila. Pada hari Selasa, 24 Agustus 2021, terjadi perusakan tempat ibadah masjid di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Pelaku perusak tempat ibadah saat kegiatan ibadah berlangsung yang mengakibatkan kegiatan ibadah tersebut terganggu. Diduga pelaku tersebut mabuk hingga bertindak di luar kesadaran. Walaupun mungkin perilaku tersebut di luar kesadaran, menurut saya perilaku tersebut melanggar sila pertama Pancasila, karena perilaku tersebut tidak menghormati dan menghargai perbedaan agama yang dianut di Indonesia. Perilaku tersebut adalah sebuah contoh tidak adanya toleransi. Perilaku tersebut sangat merugikan masyarakat. Toleransi sebaiknya harus
ditingkatkan agar kehidupan di masyarakat damai sejahtera. Contoh pelanggaran norma Pancasila yang ketiga adalah pelanggaran norma dengan penyalahgunaan fasilitas kesehatan. Semakin banyak kasus pelanggaran norma yang terjadi di lingkungan masyarakat. Salah satu contohnya adalah beredarnya video aksi tidak pantasnya yang dilakukan oleh mahasiswa yang sedang menjalani kuliah kerja nyata atau KKN di salah satu desa di Kalimantan Tengah. Sekelompok mahasiswa tersebut tengah sedang menari-nari di atas ambulans milik desa dan diiringi oleh volume musik yang cukup kencang. Salah seorang mahasiswa merekam kejadian tersebut dan membagikannya ke media sosial sehingga akhirnya viral dan mendapatkan banyak hujatan. Walaupun pada akhirnya mereka mendapat sanksi akademik dari kampus dan sanksi sosial dari masyarakat, namun menurut saya sanksi yang diberikan haruslah sanksi yang lebih tegas. Tidak hanya diberikan peringatan, namun sanksi tersebut harus bisa membuat jeras sehingga mereka tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dan untuk kasus lain yang serupa, jika perlu dikenai juga sanksi hukuman sehingga kasus demikian tidak terulang kembali, dengan tujuan agar orang-orang tidak menganggap hal sepele kejadian tidak terpuji tersebut dan bisa berpikir ulang sebelum melakukan sesuatu perbuatan.